Shalom, kembali kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan renungan hari ini terbitan Suluh Injil. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini dengan judul Senjata Rohani. Setiap waktu kita sebenarnya berada di tengah medan peperangan rohani. Kita berhadapan dengan pilihan berperang dan menang ataukah menyerah dan kalah. Kesadaran akan peperangan rohani menentukan kesiapan kita untuk menghadapinya setiap hari. Sesungguhnya kesiapan kita menghadapi peperangan rohani bukan ketika musuh datang menyerang, melainkan merupakan latihan rohani setiap hari. Rasul Paulus menasihati jemaat bahwa kehidupan iman orang-orang Kristen bukanlah kehidupan yang mudah, lancar dalam segala hal. Tantangan akan selalu menjadi bagian di dalam iman Kristen. Rasul Paulus sendiri memiliki pengalaman menghadapi tantangan, bahkan maut terus-menerus di sepanjang pelayanannya. Walau begitu, ia tetap setia dan tidak mundur selangkah pun. Ia berharap jemaat pun demikian. Rasul Paulus mengajarkan jemaat untuk memperlengkapi diri dengan senjata rohani paling efektif dalam menghadapi serangan musuh-musuh iman, yaitu iblis. Kehidupan iman Kristen adalah kehidupan dalam perang rohani atau spiritual war. Ajaran ini sekaligus menegur jemaat yang tampaknya habis waktu untuk berkonflik tentang hal-hal yang tidak penting. Ada hal yang lebih penting dalam kehidupan iman Kristen yang membutuhkan banyak energi supaya mampu bertahan sampai akhir dan menikmati kemenangan di dalam Yesus Kristus. Peperangan ini tidak mudah karena musuh yang dihadapi sangat berpengalaman dan memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Namun jangan takut dan khawatir, karena di dalam iman kepada Yesus Kristus, jemaat akan mendapatkan senjata yang ampuh untuk menaklukkan musuh dan segala strategi tipu muslihatnya. Senjata paling ampuh untuk melawan tipu muslihat iblis ialah hidup dalam kebenaran dan keadilan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Latihan yang diperlukan oleh jemaat setiap hari ialah latihan menggunakan peralatan yang perang, yakni
firman Allah dan doa. Hidup dalam permusuhan dengan sesama orang Kristen membuat kita tidak sadar akan satu musuh bersama, yaitu iblis. Mari kita mengingatkan diri setiap waktu, jangan saling bermusuhan. Iblis tidak mudah dikalahkan, ia sangat licik. Pengajaran hari ini sangat menolong kita untuk berlatih perang setiap hari dan berlatih menggunakan senjata setiap hari, yaitu memakai firman Tuhan dan doa setiap hari. Tanpa latihan setiap hari, kita tidak akan tahu menghadapi, melawan, dan mengalahkan tipu muslihat iblis. Orang yang tahu hidup ini adalah peperangan rohani, akan selalu membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.